Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Rahayu dengan NIM D1B1201410, jurusan S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan membahas tentang poin-poin penting yang berkaitan dengan dunia kefarmasian. Yang pertama itu definisi farmasi. Farmasi menurut Dr. Haji Samsudin, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, serta menganalisis obat-obatan dan pengobatan. Menurut Wikipedia, farmasi merupakan ilmu kedokteran dan ilmu kimia yang dikombinasikan. Yang kedua yaitu sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, dokter memiliki banyak tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh seorang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang disebut dengan Decree to Silence. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam hal ini yaitu pertama, Paracelsus 1541 sampai 1493 sebelum Masehi. Beliau berpendapat bahwa untuk membuat sedan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua yaitu Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu Claudius Galen 200 sampai 129 sebelum Masehi, menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat yaitu Ibnu Sina 980 sampai 1037, telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sedan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang kelima yaitu Johann Jakob Pfeffer 1620 sampai 1695,
berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan sebagai bahan percobaan. Poin selanjutnya yaitu arti lambang apotek. Pada dasarnya, ular yang terdapat pada logo apotek di seluruh dunia adalah milik Aesculapius, seorang dewa yang dikenal sebagai dewa penyembuh atau pengobatan mitologi Yunani. Aesculapius memiliki hewan peliharaan berupa ular yang sangat setia. Masyarakat Yunani saat itu sangat percaya bahwa ular tersebut mendapat ilham untuk menyembuhkan. Saat itulah ular milik Aesculapius dilambangkan sebagai penawar atau penyembuh segala macam penyakit. Lambang dunia kesehatan digambarkan ular yang melilit di tongkat, yang mana tongkat tersebut milik Aesculapius. Setelah Aesculapius meninggal, lambang tersebut berubah menjadi ular yang melilit di sebuah mangkuk. Mangkuk tersebut adalah milik Higeia, salah satu anak perempuan dari Aesculapius. Higeia dipilih menjadi penerus Aesculapius dibanding 4 anak lainnya. Higeia digambarkan sebagai dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Logo mangkuk yang dililit ular sejak saat itu telah menjadi logo apotek dan simbol dari banyak perkumpulan apoteker di seluruh dunia. Selanjutnya itu tingkatan pendidikan formasi. Yang pertama, sarjana atau strata 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana SSI. Yang kedua yaitu profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT. Yang ketiga yaitu magister atau strata 2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister science. Yang keempat, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Pembahasan selanjutnya yaitu obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bentuk sediaan obat terbagi atas 3 yaitu sediaan cair, semi padat, dan sediaan padat. Bentuk sediaan cair yaitu 1. Emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa. Yang kedua yaitu suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Yang ketiga yaitu larutan atau solution, yaitu sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut sebagai pelarut yang digunakan air suling kecuali dinyatakan lain. Yang keempat yaitu injeksi. Injeksi adalah sediaan steril yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lendir. Yang kelima itu gutai atau tetes, yaitu sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara menggunakan pipet tetes. Bentuk sediaan obat selanjutnya itu semi padat, yaitu 1. Salep, yaitu sediaan setengah padat yang mudah digunakan untuk obat luar. Yang kedua, pasta. Pasta yaitu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Yang ketiga, krim. Krim yaitu sediaan setengah padat berupa emulsi kental
mengandung tidak kurang dari 60% air untuk pemakaian luar. Bentuk sediaan obat selanjutnya itu sediaan padat. Yang pertama, tablet. Tablet adalah sediaan padat dibuat secara kempa cetak berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Yang kedua yaitu pil. Pil adalah sediaan padat yang berbentuk bulat seperti kelereng, mengandung satu atau lebih bahan obat. Beratnya itu 100 sampai 500 mg. Yang ketiga, kapsul. Kapsul adalah sediaan obat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Yang keempat, suppositoria ovula. Suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur berbentuk torpedo melarut atau meleleh pada suhu tubuh. Sedangkan ovula adalah sediaan obat umumnya berbentuk telur, mudah melembek dan meleleh, dapat melarut pada suhu tubuh khusus untuk vagina. Yang kelima yaitu serbuk. Serbuk adalah obat atau campuran obat yang homogen yang diserbukan. Macam-macam serbuk yaitu serbuk terbagi, serbuk tak terbagi, dan serbuk Evershed. Poin terakhir yaitu resep. Definisi resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Pembagian resep yang pertama itu tanggal dan tempat ditulisnya resep. Yang kedua itu aturan pakai dari obat yang tertulis. Yang ketiga itu paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep. Yang keempat, tanda buku penulisan resep dengan R. Yang kelima, nama obat, jumlah cara membuatnya. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.